164. Bab 7. Rekonsiliasi Nu PKI. Melihat paparan di depan menunjukkan bahwa benturan antara Nu dengan PKI itu terjadi dalam waktu yang amat panjang, dimulai sejak terjadinya peristiwa tragis pembantaian para ulama dalam pemberontakan PKI di Madiun 1948. Bahkan bisa dirunut hingga peristiwa sebelumnya yaitu pemberontakan PKI di Pekalongan 1945. PKI secara agresif menyerang Nu baik ajaran agamanya maupun merampas aset yang dimiliki baik tanah, hasil pertanian maupun pendudukan dan pembakaran masjid. Nu bangkit melawan. Dengan demikian konflik antara Nu dengan PKI adalah konflik horizontal, sebuah perang saudara. Penyulutnya bukan pihak ketiga apakah tentara atau intelijen asing, tetapi langkah PKI itu sendiri. Keduanya memang memiliki ajaran dan strategi yang berbeda, yang satu bersikap agresif, Nu hanya bersifat defensif. Perang melawan komunisme hanya untuk membela diri. 165. Marxisme mengajarkan paham ateisme. Kemudian oleh komunisme ajaran tersebut dilaksanakan dalam bentuk anti-ateisme, yang berusaha mengikis segala bentuk kepercayaan pada Tuhan. Karena ini merupakan penghambat menjadikan masyarakat tidak progresif. Sebagai salah satu wujud dari komunisme, maka PKI merupakan bagian dari kelompok yang bertujuan menyingkirkan semua kepercayaan agama. Semangat anti-agama dengan sendirinya telah terbangun dalam PKI. Apa yang menjadi prinsip PKI tersebut dilaksanakan dalam aktivitas sosial dan politik mereka di Indonesia. Dengan sikap itu maka benturan Nu dengan PKI tidak bisa dihindari. Sementara kalangan Nu dalam posisi bertahan dari serangan mereka yang agresif yang tidak hanya menghina Tuhan tetapi juga menduduki dan merusak masjid serta pesantren dan membunuh para kiai selama beberapa dekade. Nu menyerang PKI memiliki alasan syar'i teologis untuk membela dan melindungi ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah, serta alasan siasi politis yaitu membela Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Perang menghadapi PKI bagi Nu adalah jihad yang wajib dilaksanakan untuk membela Islam dan membela 166 negara. Karena itu tugas tersebut dilaksanakan dengan penuh kesungguhan. Hampir semua tulisan Nu menyebutkan bahwa perang melawan PKI merupakan bagian dari jihad. Karena perang melawan PKI adalah berdasarkan perintah agama dan tugas negara. Ini berarti tindakan yang dilakukan Nu tidak didorong adanya rasa dendam antar tokoh atau persaingan antara partai, tetapi betul-betul dilaksanakan atas nama agama dan negara. Nu juga mengeluarkan fatwa bahwa apabila ada PKI yang telah menyatakan tobat dengan mengucapkan kalimat syahadat maka mereka tidak boleh dibunuh dan harus dipulihkan hak-hak mereka. Sesengit apapun perang, tetapi dendam harus dijauhkan. Karena itu setelah perang selesai dengan kemenangan pihak Nu dan TNI, sementara kekalahan telak dialami PKI, maka di situ tidak tercermin adanya kebencian, bahwa beberapa pasukan Ansor yang ikut membunuh orang-orang komunis, mereka ikut datang ke rumah mereka melakukan takziah, membacakan tahlilan dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan rekonsiliasi alami, sebuah konflik sosial yang diselesaikan secara sosial. Selain itu juga ada usulan untuk melakukan 167 rekonsiliasi politik, yang menempatkan konflik ini sebagai konflik politik yang bersifat vertikal dan horizontal. A. Rekonsiliasi sosial yang alami. Pertikaian antara Nu dengan PKI merupakan konflik sosial yang bersifat horizontal. Benturan antara dua kekuatan sosial yang berbeda keyakinan dan bertentangan ideologi. Tetapi pada dasarnya mereka sebelumnya hidup saling bertetangga. Karena itu wajar kalau kemudian seusai konflik tanpa disuruh oleh siapapun terjadi proses rekonsiliasi secara alami di antara mereka sendiri, sesuai dengan tradisi dan norma sosial yang berlaku. Bahkan sebagai tanggung jawab sosial, para korban PKI seperti para janda dan anak yatim, termasuk orang-orang yang salah tangkap, semuanya disantuni oleh masyarakat Nu dan pesantren di mana mereka berada. Langkah rekonsiliasi itu telah terjadi sejak usainya peristiwa Madiun. Berbagai upaya dilakukan oleh jamaah Nu untuk menyantuni para bekas keluarga PKI bahkan juga orang PKI yang telah menyatakan kembali ke ajaran Islam. Dalam peristiwa Madiun terdapat beberapa tokoh PKI lokal yang tobat dan 168 masuk ke dalam komunitas Nu pesantren. Salah satunya bernama Kadis. Tobat mereka diterima, dan mereka menjadi Islam sungguhan. Terbukti ketika diuji bisa menjadi ujung tombak pasukan pesantren dalam menghadapi serangan balik pesindo PKI dan agresi Belanda di kawasan Ponorogo Trenggalek. Satu keberhasilan rekonsiliasi ini menjadi contoh yang lain yang masih ragu melakukannya. Upaya kehati-hatian yang dilakukan Nu dalam menghadapi PKI ini tercermin dengan dibentuknya tim pembela korban di Trenggalek, yang bertujuan untuk membela orang-orang yang salah tangkap atau tidak pantas dituduh sebagai PKI. Termasuk orang-orang yang hanya ikut-ikutan atau ditipu PKI mereka juga disendirikan. Belum termasuk orang yang mengaku-aku PKI untuk menyelamatkan orang terdekatnya. Atau ada orang sama sekali tidak terlibat tetapi difitnah. Kelompok semacam itu berusaha dipisahkan dengan kader PKI yang sesungguhnya. Mereka itu perlu diselamatkan dari hukuman. 1. Abdul Hamid Willis. Aku menjadi Komandan Banser. Penerbit, Public Policy Institute. Trenggalek. 2011. Hal. 93. 2 Ibit. Hal. 218. 169. Demikian juga yang terjadi usai pembasmian PKI pada Desember tahun 1965 terdapat desa-desa yang penduduknya mayoritas PKI,
dengan sendirinya meninggalkan banyak janda dan anak yatim. Sebagai rasa tanggung jawab terhadap orang yang terlantar, maka Nu memberikan santunan, perlindungan, layanan, dan pendidikan terhadap mereka. Para keluarga mereka yang menjadi korban meninggal dunia diselamati, dibacakan tahlil dan berbagai ritual keagamaan dan tradisi lainnya. Masyarakat Nu silih berganti datang untuk mendoakan mereka. Kelompok Nu melakukan hal ini karena keluarga PKI belum ada yang berani melakukan selamatan sendiri dengan mengundang banyak orang. Khawatir dituduh aparat melakukan penggalangan massa. Tetapi karena mereka mendapatkan perlindungan dari Nu, mereka merasa aman. Kemudian mereka diberi pelajaran tentang agama dan anak mereka disekolahkan sehingga dalam waktu singkat mereka menjadi warga yang mendapatkan hak-hak sosial dan budaya dan tidak lagi terdiskriminasi. Karena memang yang salah adalah bapaknya atau kakaknya, bukan istri dan anaknya. 170. Begitu juga setelah dilakukan operasi Trisula di Blitar Selatan tahun 1968, banyak sekali PKI yang dibantai oleh aparat keamanan. Di daerah yang terkena operasi itu, para kiai dan pimpinan Nu seperti Kiai Abdurrahim Sidik mengambil sekitar 30 orang anak yatim dari daerah perkampungan PKI. Mereka itu diasuh, kemudian disekolahkan hingga lulus di pesantren maupun sekolah umum. Bahkan dilindungi, diakui sebagai anaknya, sehingga memungkinkan mereka itu bisa masuk menjadi pegawai negeri. Mereka itu tidak mengenal lagi Marxisme ataupun komunisme, bahkan PKI. Sebagaimana orang tua mereka. Upaya kalangan Nu dan kiai pesantren yang penuh risiko itu dijalankan dengan penuh kesungguhan. Karena bisa saja mereka dituduh melindungi anak PKI atau dianggap tidak bersih lingkungan. Semua risiko berat itu diabaikan demi tercapainya kemaslahatan umat. Kesungguhan itu membuahkan hasil selain para tokoh Nu tetap selamat dari berbagai macam tuduhan. Positifnya, banyak bekas PKI pemuda atau orang dewasa yang kembali ke pesantren dan diterima sebagai santri pesantren sebagaimana santri yang lain dan diterima sebagai warga masyarakat apa adanya tanpa ada diskriminasi. 171. Hal serupa juga terjadi di Jembrana, Bali setelah pertempuran antara Nu PKI usai. Banyak ada beberapa tokoh PKI desa yang menyatakan keluar dari PKI dan minta perlindungan pada Nu. Permintaan mereka diterima dengan tangan terbuka. Cara yang ditempuh. Sebagian mereka dimasukkan dalam rukun kifayah Ansor RKA, sehingga mereka bisa merasa aman mendapatkan perlindungan di situ. Kemudian mereka diajari kembali agama. Sejak saat itu gelombang menjadi Islam kembali sangat besar, sehingga kekuatan kaum santri juga semakin membesar. Bahkan yang diterima kembali bukan hanya kalangan awam. Salah satu tokoh PKI adalah Matrais, sekretaris desa Loloan Jawa. Ketika tokohnya masuk RKA, maka banyak kalangan rakyat yang mengikutinya. Bahkan beberapa anggota PKI yang berasal dari agama Hindu juga masuk RKA dengan sendirinya mereka menjadi Muslim. Karena dalam komunitas ini mereka merasa lebih terlindungi. Kemudian rukun kifayah Ansor itu diubah menjadi rukun kifayah Ahlussunnah wal Jamaah RKA. Beberapa bekas anggota PKI yang dirawat Ansor itu sampai sekarang masih hidup bahkan mengelola 172 beberapa masjid. 3 santunan terhadap para bekas aktivis dan simpatisan PKI itu membuat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial pasca konflik itu cepat tercapai. Mereka kembali diterima sebagai anggota masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Karena mereka telah menjadi warga masyarakat secara tulus tanpa diwarnai dendam. Bahkan mereka merasa mengikuti jalan yang salah. Ketulusan itu yang membuat masyarakat juga bisa menerima secara tulus. Langkah serupa juga terjadi di beberapa tempat di Sumatera Utara. Para tersangka terlibat partai terlarang PKI, atau PKI yang hanya ikut-ikutan segera disadarkan kembali menjadi warga biasa yang bermasyarakat secara baik dan beragama dengan baik. Sementara keluarga dari korban PKI baik orang dewasa dan terutama anak-anak mereka ditampung oleh para tokoh Nu, disekolahkan dan dimasukkan pesantren, sehingga mereka menjadi Muslim yang taat. Hal itu terjadi di hampir semua kota yang ada di Sumatera Utara, terutama di 3 wawancara dengan Akromo, seorang aktivis Ansor Jembrana Bali, tahun 1960-an. 4 wawancara dengan Kiai Haji Hasan B. Batubara, Medan tanggal 10 September 2013. 173. Kawasan Tapanuli Selatan yang Islamnya sangat kuat. Bagi mereka yang keras kepala dan tidak mau bergaul lagi dengan masyarakat setempat, karena keangkuhannya, perasaan berdosa atau kebenciannya, biasanya mereka itu menyingkir ke daerah lain untuk menyembunyikan identitasnya. Tetapi bagi yang sadar mereka segera bergabung kembali dengan masyarakat dan mereka pun diterima dengan tangan terbuka. Setelah menunjukkan kesungguhan dan ketulusannya, masyarakat, khususnya warga Nu menerima kehadiran mereka dengan alasan jumlah mereka terlalu banyak untuk dipenjara apalagi dibunuh, tentu akan susah merawatnya. Karena itu mereka disadarkan, dibimbing agar menjadi warga negara yang baik dan menjadi Muslim yang baik. Dan langkah itu dianggap mereka tepat karena dianggap membawa kedamaian yang lebih langgeng. Hal ini bisa terjadi karena ada kejujuran dan ketulusan dari keduanya sehingga tumbuh rasa saling percaya. Bagi masyarakat semacam itu tidak muncul dendam, justru rasa simpati dan hormat pada Nu. Karena dalam membasmi PKI semata demi tugas suci jihad mempertahankan agama dan 174. Membela negara bukan atas dasar kebencian. Setelah pelaku dihukum maka mereka juga diperlakukan sebagai manusia pada umumnya yang memiliki martabat dan harga tinggi yang harus dihormati.
Kalau tidak didasari dengan hukum dan keadilan, maka pemberantasan PKI itu mengarah pada pemusnahan manusia dalam jumlah massal. Karena dalam pemilu 1955, PKI didukung 6 juta orang, dan setelah itu terus berkembang. Dari jumlah itu DNIDIT mengklaim diantaranya sekitar 2,5 juta adalah kader militan. Setelah itu berkembang lagi hingga sekitar 20 juta. Maka kalau pembasmian yang dilakukan maka akan memusnahkan manusia dalam jumlah besar itu. Tetapi di sini juga aspek penyadaran dan pembinaan lebih dikedepankan. Mereka menjadi anggota PKI tidak semuanya atas kesadaran dan kemauan sendiri. Mereka terjerumus menjadi aktivis PKI karena ketidaktahuannya atau terkecoh dengan bujukan PKI. Mereka itu bisa disadarkan kembali. Hal itu tercermin dalam upaya yang dilakukan kelompok NU dan Ansor di Kecamatan Kepung Kediri. Rumah orang-orang PKI diberi simbol NU dan Ansor agar mereka tidak menjadi sasaran 175. Pembantaian massal. Upaya itu berhasil dengan baik sehingga tidak terjadi pembantaian massal di kecamatan yang mayoritas penduduknya PKI. Langkah simpatik itu mempercepat pemulihan keamanan, sehingga tidak lagi muncul PKI di kawasan itu karena adanya dendam. Mereka juga merasa sebagai korban provokasi sehingga menjadi pendukung PKI. Setelah merasa aman, masyarakat berbondong-bondong masuk NU untuk memperoleh perlindungan. Langkah rekonsiliasi yang terjadi secara alami yang menumbuhkan simpati juga terjadi di Kediri, Jawa Timur di Desa Trisula Kecamatan Plosok Klaten yang dulu penduduknya mayoritas PKI itu pada tahun 1997 penduduk desa itu mengajukan permohonan kepada PCNU Blitar untuk dibentuk PCNU. Mengingat posisi NU di hadapan Orde Baru sangat kritis maka PCNU tidak berani memberi izin karena khawatir dituduh Orde Baru sebagai simpatisan PKI. Tetapi kemudian ketika disampaikan pada Ketua Umum PBNU di Jakarta Kiai Haji Abdurrahman Wahid permohonan tersebut diluluskan dengan langsung di bawah perlindungan pesantren Tebu Ireng. Akhirnya Desa Trisula yang dulu mayoritas penduduknya PKI, sekarang anak cucu 176. Mereka menjadi aktivis NU dan pemudanya masuk Ansor atas kesadaran dan kemauan sendiri. Mereka paham bahwa apa yang dilakukan pendahulu mereka menyerang agama dan melawan negara yang diproklamasikan Bung Karno dan Bung Hatta adalah tindakan salah. Karena itu selain beragama dengan baik mereka juga bernegara dengan baik. Pada diri mereka tidak tercermin rasa dendam. Karena mereka merasa apa yang dilakukan PKI salah dan apa yang dilakukan NU untuk membela agama dan negara itu benar. Dengan kesadaran itu mereka bersimpati pada NU yang sejak awal melindungi dan melayani mereka ketika dalam keadaan krisis eksistensial dan dalam ancaman dan represi yang sangat keras. Sementara mereka mengalami trauma berkepanjangan sejak pembersihan terhadap sisa-sisa PKI dimulai. Mereka butuh perlindungan dan rasa aman, karena mereka hanya keluarga dan anak cucunya. Mereka tidak ikut melakukan provokasi atau pemberontakan. Mengingat konflik antar NU dengan PKI pada dasarnya adalah konflik sosial, maka rekonsiliasi secara sosial akan lebih mudah untuk dilaksanakan, bahkan oleh masyarakat yang terlibat dalam konflik itu sendiri. Pola itu berlangsung dengan lancar dan berjalan baik. 177. Sehingga reintegrasi sosial bisa kembali terjadi setelah dilanda pertikaian berkepanjangan yang menelan banyak korban. B. Rekonsiliasi politik. Sejak masa akhir Orde Baru para bekas tahanan politik Tapol sudah banyak yang dibebaskan. Mereka mulai menulis berbagai buku memoir yang berisi pembelaan mereka, bahwa mereka tidak bersalah bahkan menyalahkan TNI dan rezim Orde Baru pada umumnya. Bahkan tidak sedikit yang menuduh NU dan terutama Ansor sebagai jagal. Saat itu para bekas Tapol itu bergabung bersama kekuatan pro-demokrasi untuk melawan Orde Baru, sehingga suara mereka mulai terdengar di kalangan para aktivis. Tentu saja informasi mereka sangat berbeda dengan informasi yang beredar selama ini, yang banyak menyudutkan mereka. Karena itu mereka berusaha melakukan klarifikasi dengan mengeluarkan buku memoir sesuai dengan versi mereka sendiri. Perlu dicatat bahwa memoir yang didasarkan pada pengalaman pribadi para tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI tersebut sangat menarik bagi 178 kalangan muda yang tidak turut mengalami peristiwa tersebut, dan hanya mendapatkan informasi dari para aktivis Orde Baru terutama dari kalangan tentara. Tidak urung hal itu dipercayai oleh banyak kalangan, sehingga melakukan pembelaan terhadap PKI secara gigih. Bahkan tidak sedikit yang menyalahkan diri sendiri, tanpa tahu duduk soalnya, bagaimana peristiwa tersebut bermula dan bagaimana terjadi serta bagaimana berakhir. Hal itu yang merisaukan generasi tua baik dari kalangan kiai maupun TNI dan para aktivis lainnya termasuk kalangan akademisi, kalangan seniman dan jurnalis yang mengalami langsung peristiwa tahun 1965 tersebut. Sekaligus mereka mengetahui perilaku semua orang yang selama ini menjadi pelaku kerusuhan 1965 itu secara dekat. Tulisan mereka itu segera ditandingi dengan opini balik dengan menunjukkan data yang ada bahwa mereka adalah anggota PKI sebenarnya yang turut merancang kebijakan PKI dan terbukti melakukan kekejaman. Untuk mengatasi berbagai silang pendapat yang berkepanjangan itu. Kemudian muncul ide untuk melakukan rekonsiliasi baik dari kalangan aktivis 179. Sosial di dalam negeri, ataupun lembaga-lembaga internasional seperti Amnesty Internasional dan Mahkamah Internasional,
termasuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB serta beberapa lembaga swadaya masyarakat menyerukan diadakan rekonsiliasi yang bermaksud merehabilitasi bekas tahanan politik PKI dengan mengembalikan segala hak politiknya termasuk hak perdata, tanah dan aset yang selama ini disita termasuk gaji mereka yang tidak dibayarkan selama beberapa tahun, baik sebagai TNI pegawai negeri sipil atau sebagai karyawan swasta. Untuk merealisasi langkah rekonsiliasi itu Presiden Abdurrahman Wahid yang mengusulkan pencabutan TAP MPR dan dilanjutkan dengan permintaan maaf pada keluarga PKI yang menjadi korban dalam peristiwa 1965. Usul itu ditentang keras baik oleh kalangan parlemen sendiri dan terutama di kalangan umat Islam termasuk kalangan politisi. Hanya kalangan LSM yang mendukung gagasan itu. Ketika gagasan itu ditolak Presiden tidak berusaha mendorong parlemen mencabut TAP MPR tersebut. Hal itu untuk menunjukkan pada masyarakat internasional dan pada PKI sendiri bahwa mayoritas bangsa ini 180. Termasuk umat Islam masih menolak keras kehadiran PKI. Demikian juga permintaan maaf dan usaha rekonsiliasi itu ditentang sebagian masyarakat termasuk kalangan Islam. Tetapi anehnya mantan aktivis Lekra Pramudia Anantatur menolak permintaan maaf Abdurrahman Wahid dan menolak upaya rekonsiliasi yang dianggapnya tidak serius dengan mengatakan, "Saya menganggap permintaan maaf Gus Dur dan idenya tentang rekonsiliasi cuma basa-basi. Dan gampang amat meminta maaf setelah semuanya yang terjadi itu. Saya tidak memerlukan basa-basi. Gus Dur pertama-tama harus menjelaskan dia berbicara atas nama siapa. Mengapa harus dia yang mengatakannya? Kalau dia mewakili suatu kelompok, misalnya, kenapa dia berbicara sebagai presiden? Dan jika dia bicara sebagai presiden kenapa lembaga dilewatinya begitu saja? 5. Karena itu upaya rekonsiliasi secara politik dengan pola seperti ini mengalami kebuntuan. Ditolak oleh 5. Pramudia Anantatur. Saya bukan Nelson Mandela. Tempo. 3-9. April tahun 2000. 181. Kedua belah pihak, baik dari pihak PKI maupun pihak non-PKI. Hingga belakangan ini kalangan aktivis politik baik Komnas HAM maupun Kontras terus mendesak pemerintah dalam hal ini Kejaksaan Agung agar segera menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM tentang terjadinya pelanggaran HAM berat tahun-tahun 1965 sampai tahun 1966. Mereka juga meminta segera dibentuk pengadilan HAM ad hoc, guna menangani persoalan pelanggaran yang sudah berlarut-larut itu. Bahkan lembaga tersebut juga telah mendesak Presiden, sehingga Presiden berusaha meminta maaf, yang ditentang oleh berbagai pihak, termasuk kalangan TNI sendiri yang selama ini dituduh sebagai aktor utama pelanggaran yang terjadi. Bagaimanapun sulitnya upaya rekonsiliasi politik ini tetap harus dijalankan dengan penuh kejujuran dan ketulusan, sebab kalau tidak proses rekonsiliasi yang telah berjalan puluhan tahun itu akan ikut rusak. Sejauh semua pihak berniat tulus usaha rekonsiliasi akan terjadi. Tetapi rupanya tidak sedikit yang masih diliputi rasa dendam sehingga bisa menghambat setiap langkah terjadinya. 6 Baca Kompas. Tanggal 24 Juli tahun 2013. 182. Penyebaran opini yang cenderung memprovokasi itu akan mempersulit terjadinya proses rekonsiliasi ini. Sebab yang terjadi bukan saling memaafkan tetapi saling menyalahkan. Kecenderungan ini yang masih terus berkembang sehingga rekonsiliasi belum juga tercapai. Maka di sini diperlukan kematangan dan kedewasaan dalam bersikap oleh semua pihak. Tampak jelas sekali bahwa kalangan internasional dan kalangan LSM tidak memahami dan bahkan mengabaikan proses rekonsiliasi politik yang telah berjalan selama ini. Pertama, telah terjadi silaturahmi bahkan paguyuban antara korban para jenderal yang terbunuh tahun 1965 dengan keluarga para tokoh PKI. Kedua, sebagaimana yang dilakukan para tokoh Kiai Nu, beberapa jenderal TNI juga merawat dan melindungi anak-anak tokoh PKI disekolahkan hingga perguruan tinggi. Ketiga, bahwa para mantan tapol PKI telah diberi hak pilih secara politik sehingga mereka bisa mengikuti pemilu secara berkala. Keempat, hak dan kebebasan bicara termasuk mengajar hingga di perguruan tinggi, dan menulis di media telah diberikan pada mereka. Kelima, bahkan mereka juga sudah mendapatkan hak untuk dipilih. Maka bisa dilihat 183. Anak turun PKI sudah bisa menjadi anggota DPR, pimpinan parlemen bisa menjadi gubernur, bupati dan sebagainya. Tanpa pemahaman dan pengakuan terhadap proses rekonsiliasi baik rekonsiliasi sosial maupun rekonsiliasi politik yang telah terjadi selama ini, maka rekonsiliasi yang diperjuangkan belakangan ini hanya akan dijadikan sarana untuk membangkitkan kemarahan kedua belah pihak dan sebagai alat melakukan adu domba. Ini yang perlu dihindari. 184. Bab 8 penutup, dengan uraian sederhana yang menyajikan serangkaian fakta dan peristiwa yang terjadi sejak setelah terjadinya peristiwa Madiun 1948 hingga pertengahan 1960-an menjadi sangat jelas kenapa terjadi konflik sosial yang bersifat horizontal antara NU dengan PKI yang kemudian berpuncak menjadi konflik politik yang bersifat vertikal antara PKI dengan pemerintah yang sah, ketika partai itu berusaha merebut kekuasaan negara. Saat itulah PKI berhadapan dengan TNI sebagai aparat negara dan juga dengan rakyat sebagai abdi negara. PKI sebagai partai yang mengklaim diri sebagai progresif revolusioner melakukan provokasi serta berbagai macam gangguan berkepanjangan.
terhadap lawan-lawannya politiknya yang digolongkan sebagai 7 setan desa yang antara lain adalah para kiai pesantren dan pimpinan Nu. Penghinaan terhadap ajaran Islam dilakukan dengan 185 membakaran dan menginjak Al-Quran serta menduduki dan menodai masjid yang dianggap simbol kehormatan agama Islam. Dan tidak kalah pentingnya adalah meneror dan membunuh para kiai pesantren. Selain itu berbagai aset masyarakat Nu dan non-PKI lainnya seperti sawah dan perkebunan mereka duduki dan dibagi-bagikan kepada rakyat. Selain itu juga menguras berbagai gudang hasil pertanian milik penduduk untuk keperluan perjuangan PKI. Demikian juga aset pemerintah yang merupakan sarana milik rakyat seperti perkebunan, sarana transportasi serta berbagai pabrik mereka kuasan sebagai markas mereka dan sekaligus sebagai sumber logistik mereka selama melakukan provokasi dan agitasi serta aksi pembabatan pada musuh mereka. Terjadinya serangan terhadap agama dan perampasan terhadap harta benda seperti itu mengundang para pimpinan Nu dengan pasukan Ansor dan terutama Bansernya untuk melakukan perlawanan dan serangan balik untuk merebut aset yang mereka rampas dan kuasai. Karena keduanya memiliki pasukan yang sama-sama kuat dan sama-sama militan maka terjadinya pertempuran yang 186 sengit dan menimbulkan banyak korban dari kedua belah pihak tidak bisa dihindari. Tidak semuanya bisa dibawa dan diselesaikan di pengadilan. Sebagian besar diselesaikan di ladang dan jalanan sehingga menimbulkan banyak korban. Apalagi setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI yang tragis itu di mana semua kelompok Islam serentak menyerang PKI. Selain itu kalangan TNI dan kekuatan nasional yang lain serentak menyerang PKI. Sehingga timbul banyak korban dari kedua belah pihak. Karena PKI kalah maka jumlah korban dari mereka tentu lebih banyak. Terutama dalam aksi pembersihan pada sisa-sisa pemberontak itu. Kemudian terjadi penahanan dan pembatasan gerak bagi para PKI dan simpatisannya. Sehingga mereka kehilangan hak sosial, politik dan ekonomi mereka. Diskriminasi sosial semacam itu membuat mereka kehilangan ruang gerak dalam masyarakat. Kalau dirunut dari peristiwa sejarah pemberontakan PKI sejak awal dilakukan terdapat estafeta kepemimpinan yang sangat sistematis. Para bekas pemberontak 1926 di Banten dan Jakarta dan sekitarnya seperti Muso, Alimin, Semaun dan sebagainya itulah yang kemudian melakukan 187 pemberontakan di Madiun 1948. Demikian juga para bekas pelaku pemberontakan Madiun seperti Aidit dan kawan-kawan itulah yang kemudian melakukan pemberontakan tahun 1965. Begitu pula sejak awal kelahirannya kelompok komunis selalu bergandengan tangan dengan kelompok sosial demokrat. Maka dalam pemberontakan Madiun kedua kelompok itu yaitu antara PKI dengan Pemuda Sosialis Indonesia Pesindo bekerja sama melakukan pemberontakan. Demikian juga dalam pemberontakan PKI 1965, kelompok Si Pesindo dan kelompok kiri lainnya juga memberikan kontribusinya sebagaimana dilakukan oleh Kol, A. Latif dan Mayor Mulyono. Kalau dilihat kiprahnya selama ini, maka Subandrio juga bisa digolongkan dalam sindikasi tersebut. Selain itu polan pemberontakan PKI juga selalu sama. Diawali dengan provokasi untuk memanaskan situasi melalui teror dan penculikan dan pembunuhan. Baru setelah itu melaksanakan tindakan pemberontakan. Setelah kalah lalu mencuci tangan bahwa mereka tidak terlibat bahkan menempatkan dirinya sebagai korban, mencari simpati dan bantuan. 188. Namun perlu dicatat bahwa bagaimanapun sengitnya pertikaian antara PKI dengan Nu dan juga dengan TNI serta kekuatan non-komunis lainnya, tetapi usaha mencari titik temu juga terjadi. Sesuai dengan kearifan masyarakat sendiri maka setelah terjadi konflik besar itu secara alami terjadi proses rekonsiliasi sosial di tengah masyarakat. Kalangan keluarga PKI yang telah sadar diterima hidup kembali di tengah masyarakat. Mereka kembali menjadi orang beragama dan bermasyarakat dengan baik, sehingga secara alami mereka bisa menjadi masyarakat yang lain yang mendapatkan hak-hak sosial, politik dan budaya. Begitu pula terhadap anak-anak korban dari PKI dirawat, disantuni dan dilindungi oleh jamaah Nu. Dengan demikian mereka bisa hidup layak dan bisa meneruskan pendidikan baik di pesantren maupun di sekolah, sehingga tidak terdiskriminasi atau tertinggal. Bahkan kemudian mereka bisa masuk ke sektor modern baik di sektor swasta maupun pemerintahan. Rekonsiliasi ini mendahului apa yang pernah didesakan oleh Amnesty Internasional atau Mahkamah Internasional serta kalangan aktivis politik yang lain. Rekonsiliasi sosial yang bersifat 189. Alami itu merupakan dasar pijakan bagi tercapainya rekonsiliasi politik yang direncanakan. 190. Kepustakaan. Abdul Hamid Willis. Aku menjadi Komandan Banser. Penerbit. Public Policy Institute. Trenggalek. 2011. Abdul Munim DZ dan Adnan Anwar. Historiografi Nu. Naskah belum diterbitkan. Jakarta 2001. Agus Sunyoto DKK. Lubang-lubang pembantaian. Petualangan. PKI di Madiun. Penerbit Grafiti. Jakarta. 1990. Agus Sunyoto. Banser Jihad Melawan PKI. Yayasan Peta. Tulung Agung. 1999. Anton Taabah. Jenderal Nasution bicara tentang G30 SPKI. CV. Sahabat. Cetakan ketiga. Klaten. 2009. Arif Mudatsir Mandan.
Napaktilan Pengabdian Idam Khalid. Penerbit Pustaka Indonesia 1. Jakarta. 2008. Arif Mudatsir Mandan. Subchanze Sang Maestro. Penerbit. Yayasan Indonesia 1. Jakarta. 2001. Khalid Mawardi. Pracatika Politika Nahdlatul Ulama. Yayasan. Pendidikan Praktika. Jakarta 1967. Khairul Anam. Gerak Langkah Pemuda Ansor. Sebuah percikan. Sejarah kelahiran. Penerbit Aula. Surabaya. 1990. Jamal Marsudi. Menyingkap pemberontakan PKI dalam peristiwa Madiun. Merdeka Press. Jakarta. 1966. DN Aidit. Konfrontasi peristiwa Madiun 1948 dengan peristiwa Sumatera 1956. Yayasan Pembaruan. Jakarta. 1964. 191. Hermawan Sulistyo. Palu Arit di Ladang Tebu. Sejarah. Pembantaian massal yang terlupakan Jombang Kediri. Penerbit Pensil 234. Jakarta 2011. J.B. Berry. A History of Freedom of Thought. Oxford University Press. Oxford 1952. Kiai Haji Hashim Asy'ari. Khutbah iftitah disampaikan pada Muktamar ke-17 NU di Madiun tanggal 24 Mei tahun 1947. Pramudia Ananatatur. Saya bukan Nelson Mandela. Tempo. 3-9 April tahun 2000. Pusat Sejarah PKI. Pemberontakan 1926 sebagai pemberontakan nasional pertama. CV Pembangunan. Jakarta 1962. Saifuddin Zuhri. Berangkat dari pesantren. Penerbit Gunung Agung. Jakarta. 1987. Saifuddin Zuhri. Kiai Haji Wahab Hasbullah Bapak Pendiri NU. Pustaka Falalhiyah. Yogyakarta. 1983. Saifuddin Zuhri. Wahab Hasbullah. Ulama Pejuang. Penerbit Falahiyah. Yogyakarta. 1985. Subandrio. Kesaksianku tentang G30S. Jakarta awal September tahun 2000. Fa. Lanashev. Marxist Philosophy. Foreign Languages. Publishing House. Moskow. 1950. Verslab Muktamar Nahdlatul Ulama XX. Jakarta. 1959. 192. Lampiran. 1. Salinan. EDITORIAL. Gerakan tanggal 30 September. Tepat tanggal 30 September telah dilakukan tindakan penjelamatan terhadap diri Presiden Soekarno dan RI dari KUP apa yang dinamakan Dewan Jenderal. Menurut apa yang dinamakan oleh gerakan tanggal 30 September yang dikepalai oleh Letkol Untung dari Batalion Cakrabirawa penjelamatan diri Presiden Soekarno dan RI dari KUP Dewan Jenderal adalah tindakan yang patriotik dan revolusioner. Betapapun dalih yang digunakan oleh Dewan Jenderal dalam usahanya melakukan KUP adalah tindakan yang terkutuk dan kontrak revolusioner. Kita rakyat memahami betul apa yang dikemukakan oleh Letkol Untung dalam melakukan gerakannya yang patriotik itu. Tetapi bagaimanapun juga persoalan TSB adalah persoalan intern AD. Tetapi kita rakyat yang sadar akan politik dan tugas-tugas revolusi meyakini akan benarnya tindakan yang dilakukan oleh gerakan tanggal 30 September untuk menyelamatkan revolusi dan rakyat. 193. Dukungan dan hati rakyat sudah pasti di pihak gerakan 30 September. Kita serukan kepada seluruh rakyat untuk mempertajam kewaspadaan dan siap menghadapi segala kemungkinan. Oh, disalin dari SK Harian RAKJAT. Sabtu, tanggal 2 Oktober tahun 1965. Tahun ke-15 No. 4238. 194. Lampiran 2. Pengurus Besar. Jakarta. Tanggal 9 Oktober tahun 1965. Tanda hubung. Partai sama dengan Nahdlatul Ulama. Sama dengan DJYKARTA alamat. Kramat Raya 164. Kepada JTH. Pengurus Wilayah dan Cap. Partai Nahdlatul Ulama seluruh. INDONESIA. INSTRUKSI. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sebagaimana telah kita ketahui bersama. Dalam petualangan kontra-revolusioner dari apa yang dinamakan gerakan tanggal 30 September pada tanggal 1 Oktober, 65 dini hari di Jakarta. 6 orang perwira tinggi dan seorang perwira pertama Angkatan Darat telah gugur. Mereka itu adalah 1. Letnan Jenderal 1A, Yani. 2. Major Jenderal Suprapto. 3. Major Jenderal S. Parman. 4. Major Jenderal Harjono MT. 5. Brigadir Jenderal DI. Panjaitan. 6. Brigadir Jenderal Sutojo. 7. Letnan Pierre Tendean. Sudah barang tentu gugurnya ketujuh perwira Angkatan Darat itu merupakan suatu pengorbanan yang terlampau mahal, yang Angkatan Darat berikan bagi kehormatan Angkatan dan tegaknya revolusi. 195. Sebaliknya, petualangan kontra-revolusioner gerakan 30 September yang didalangi oleh kaum komunis itu di samping mengingatkan kita kepada petualangan yang pernah mereka lakukan. Pada tanggal 18 September tahun 1948 di Madiun, D juga sekali lagi membuktikan kekejaman dan kebiadaban kaum ateis manakala mereka telah melakukan teror. Berhubung dengan terjadinya musibah yang menimpa bangsa dan negara ini,
Maka dengan ini kami instruksikan kepada seluruh warga Partai Nahdlatul Ulama dan seluruh badan dua otonom di bawah Panji-Panji NU agar melakukan sembahyang goib bagi arwah-arwah para pahlawan revolusi tersebut di atas. Semoga arwah pahlawan dua revolusi kita itu diterima oleh Allah SWT, dan ditempatkanlah mereka di sisinya, serta diterimalah segala amal dan dharma bakti mereka kepada bangsa dan tanah air, dan dibalaslah dengan pahala yang setimpal adanya. Amin. Ya Robbal Alamin. Wassalam. Pengurus Besar, Partai sama dengan Nahdlatul Ulama sama dengan KETUAI. Sekretaris 2, KHM, Dahlan, H. Moh, MARCHUM. Tembusan. 1. NEVEN 2 Partai NU. 2. Arsip 196. Lampiran 3, SALINAN. INSTRUKSI. No. IS 02 PP 1965. Menjusuli perenjataan pucuk pimpinan Gerakan Pemuda Ansor. Nois PP 1965. Dan pengumuman pucuk pimpinan. Nois 01 PP 1965 masing tertanggal tanggal 1 Oktober tahun 1965. Maka, dengan ini kami instruksikan kepada segenap anggota, kader dan pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di Jakarta Raja khususnya dan di seluruh tanah air umumnya, agar 1. Tetap mempertinggi kewaspadaan terus-menerus dan menjaga, agar jangan sampai melibatkan diri, baik perorangan maupun organisasi ke dalam aksi kontra-revolusioner dari apa yang menamakan dirinya Gerakan Tanggal 30 September. 2. Dengan jalan bagaimanapun, membantu pihak ABRI untuk memulihkan keamanan dan menjaga keutuhan bangsa serta menjelamatkan revolusi di bawah pimpinan Presiden Panglima tertinggi ABRI pemimpin besar Revolusi Pahlawan Islam dan Kemerdekaan Bung Karno. 3. Untuk langkah selanjutnya dalam rangka menumpas Gerakan Tanggal 30 September dan anteknya serta langkah 197. Pengamanan hendaknya menunggu dan hanya melaksanakan instruksi dari pimpinan koordinasi Jamaah Nahdlatul Ulama yang telah dibentuk oleh PB, NU pada tingkat pusat, dan akan dibentuk oleh pimpinan partai di daerah menurut tingkat yang sederajat. 4. Demikianlah harap instruksi ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jakarta, tanggal 3 Oktober tahun 1965. Pucuk Pimpinan GP, Ansor, Ketua Umum, Sekretaris Umum, TTD, HA Hamid Wijaya, HA, Khalid Mawardi. 198. Lampiran 4. Daftar karyawan yang dipecat karena terlibat Gestapo. No nama, status, pekerjaan, staf, pegawai, buruh, DCB, jabatan kedudukan dalam, informasi tambahan, perusahaan organisasi. 1. Ramikir anggota Dewan Perusahaan, bukan karyawan, wakil SBG Sopsi. Seluruh karyawan kecuali 22 anggota Dewan Perusahaan dan 66 anggota Dewan Pengurus SBG Sopsi Cabang PG Meritjan dipecat karena absen dari tempat kerja tanpa izin, sehingga mereka dapat diperkirakan terlibat dalam Gestapo. 2. S. Kijo, anggota Dewan Perusahaan, bukan karyawan wakil BTI. 3. Kusnan karyawan biasa kasir SBG Sopsi. 4. Joso Sumarto karyawan biasa sekretaris kelas 1 SBG Sopsi. 5. Suseno karyawan biasa sekretaris kelas 1 SBG Sopsi. 6. Kasmin karyawan biasa sekretaris kepala SBG Sopsi. 7. Sowardi SH karyawan biasa sekretaris kelas 1 SBG Sopsi. 8. Isnar karyawan biasa pembantu sekretaris SBG Sopsi. 9. Sojo karyawan biasa sekretaris kelas 1 SBG Sopsi. 10. Suradi karyawan biasa pembantu sekretaris SBG Sopsi. 11. Bandi Iskandar karyawan biasa pembantu sekretaris SBG Sopsi. 12. Marjuki karyawan biasa sopir SBG Sopsi. Kedua anggota Dewan Perusahaan dan 6 anggota Dewan Pengurus SBG Sopsi segera dipecat karena mereka diduga terlibat langsung dalam Gestapo. 13. Sukiran karyawan biasa sopir SBG Sopsi. 14. Marjuki karyawan biasa penjaga kebun SBG Sopsi. 15. Raji karyawan biasa penjaga kebun SBG Sopsi. 16. Karijo Lahuri karyawan biasa penjaga kebun SBG Sopsi. 17. Kaselan B, karyawan biasa mandor kebun, SBG Sopsi. 18. Ciptomangun karyawan biasa mandor angkut tebu SBG Sopsi. 199. No nama, status, pekerjaan, staf, pegawai, buruh, DCB, jabatan kedudukan dalam, informasi tambahan, perusahaan organisasi. 19. Parjan, karyawan biasa mandor tebang SBG Sopsi. 20. Sudarsono, karyawan biasa juru ukur kebun SBG Sopsi. 21. Juremi, karyawan biasa, asisten mandor kebun, SBG Sopsi. 22. Darso karyawan biasa mandor kebun SBG Sopsi. 23. Mingan, karyawan biasa penjaga kebun SBG Sopsi. 24. Sahar karyawan biasa penjaga kebun SBG Sopsi. 25. Kamarudin karyawan biasa penjaga kebun SBG Sopsi. 26. Langkir karyawan biasa penjaga kebun SBG Sopsi. 27. Saman karyawan biasa masinis kereta, pengurus SBG Sopsi. 28. Poniman karyawan biasa masinis kereta SBG Sopsi. 29. Pukiman karyawan biasa masinis kereta SBG Sopsi. 30. Paing karyawan biasa tukang kelas 1 SBG Sopsi.
31. Sariman karyawan biasa pengawas rel SBG Sopsi. 32. Kaseran karyawan biasa petugas umum SBG Sopsi. 33. Palilan karyawan biasa tukang kelas 1. Pengurus SBG Sopsi. 34. Warimin. Karyawan biasa pembantu tukang. SBG Sopsi. 35. Kuwadi. Karyawan biasa tukang kelas 2. SBG Sopsi. 36. Sujadi. Karyawan biasa tukang kelas 1. SBG Sopsi. 37. Partomi Harjo. Karyawan biasa kepala tukang. Pengurus SBG Sopsi. 38. Darmo. Karyawan biasa. Asisten masinis kereta. Pengurus SBG Sopsi. 200. Nonama. Status. Pekerjaan. Staf. Pegawai. Buruh. DCB. Jabatan kedudukan dalam. Informasi tambahan. Perusahaan organisasi. 39. Sujud. Karyawan biasa pembantu tukang. Pengurus SBG Sopsi. 40. Lukito. Karyawan biasa tukang kelas 1 SBG Sopsi. 41. Mukiran. Karyawan biasa pensiunan. SBG Sopsi. 42. Sadiran. Karyawan biasa. Asisten petugas poliklinik. SBG Sopsi. 43. H. Sumardi staf sinder timbang. Pengurus SBG Sopsi. 44. Peter Latupeirisa staf pengawas gudang. Pengurus SBG Sopsi. 201. Lampiran 5. Daftar nama warga NU. Korban akibat gerakan G30. S. PKI ke. 2. Pembunuhan. Penculikan dan perampokan di daerah Jatim. No tanggal nama alamat keterangan. Kecamatan REDOTAN, Tulungagung 1. Tanggal 8 Oktober tahun 1967 Eseder. Carik Desa-Desa Ketasa Tulungagung. Penganiayaan dirampok rumahnya dengan kerugian Rp. 28.000. 2. Tanggal 14 Desember tahun 1967 Nendek Al-Rusdi. Desa Tenggeng disembelih dengan kejam dan menggondol barang-barangnya seharga Rp. 30